Bacaan diambil dari Injil Matius 9 ayat 32 sampai dengan 38. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam ini belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjaannya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, dalam Injil, Yesus sering digambarkan tergerak oleh belas kasihan ketika ia melihat banyak orang seperti domba tak bergembala. Gambaran ini menunjukkan Yesus sebagai gembala yang berbelas kasihan. Ia selalu melihat dirinya sebagai gembala yang memiliki ikatan erat dengan domba-dombanya. Tatapannya selalu penuh kasih. Ia tanggap menyikapi keadaan dan turut melibatkan para rasul dalam mengatasi masalah. Dalam bacaan Injil hari ini disebutkan bahwa Yesus melihat banyak orang yang lelah dan terlantar. Ia meminta para muridnya berdoa agar Allah Bapa mengirimkan banyak pekerja untuk menuai. Dalam kaitan dengan gembala yang berbelas kasihan, permintaan Yesus ini menunjukkan bahwa ia menginginkan agar semakin banyak orang mau turut ambil bagian dalam tugas kegembalaannya. Kita berada di dunia yang dipenuhi oleh banyak orang yang lelah dan terlantar, baik secara sosial, ekonomi, maupun secara psikospiritual. Secara sosial ekonomi, kita bisa menyaksikan bahwa bahkan di negara maju misalnya Amerika Serikat, angka tunawisma semakin naik. Angka kemiskinan dan pengangguran juga semakin tinggi karena ekonomi dunia yang tak stabil. Secara psikospiritual, banyak orang meninggalkan gereja karena lelah dengan sikap pemimpin gereja yang kaku. Meskipun banyak juga anak muda yang haus dan antusias mencari kesegaran rohani. Dalam keadaan dunia seperti ini, ajakan Yesus untuk memohon akan hadirnya para pemimpin yang berjiwa gembala sangat relevan, baik itu pemimpin agama maupun pemimpin dunia. Kita membutuhkan pemimpin yang mengenal secara dekat persoalan masyarakat, pemimpin yang berani bersikap dan tanggap menyelesaikan masalah. Kita membutuhkan pemimpin yang mempersatukan dan mengayomi. Semoga kita bisa memperoleh pemimpin yang sungguh-sungguh berjiwa gembala. Demikianlah renungan. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menjanjikan hiburan dan perdamaian, dan setiap kali pula Kau yakinkan bahwa di samping-Mu kami aman. Utuslah kami membawakan damai-Mu kepada siapapun, dan semoga mereka yang kami temui merasa dekat dengan kerajaan damai-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.